Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama saya Clara Prasetyani dengan NIM 230411248, kelompok 2, sesi 3 pada hari Rabu jam 10 dengan aslab yang bernama Bang Zaki Naufal Ardani. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat satu video yang berisi dua materi. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menunjukkan cara mendownload data citra satelit dari USGS Earth Explorer. Dan materi kedua itu saya akan memperlihatkan cara membuat peta perubahan garis pantai di Pulau Meriam yang saya pilih. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu cara download data citra satelit dari USGS Earth Explorer. Yang pertama itu kita membuka Google. Ketik, klik yang paling atas. Klik. Jika sudah, kita klik login. Karena kita di sini belum punya akun, jadi kita akan buat akun terlebih dahulu. Di sini kita isi data pribadi teman-teman sekalian. Ya sudah, kita langsung continue. Academic institution. Yang ini kita klik no, ini kita centang saja semuanya. Ini kita pilih education University College. Lalu kita centang ini. Ini kita copy saja. Lalu bagian ini kita pilih all of data. All of the data. Ini kita pilih very important. Lalu continue. Ini kita pakai data dari teman-teman ya. Nanti ini akan saya skip. Kita masuk lagi ke login. Ini di submit aja. Nah, jika sudah kita jika sudah login, tampilan akan berbentuk seperti ini. Langsung aja kita pergi ke Work Features. Ini saya memakai Pulau Sakala. Ini feature name-nya ini sesuai lokasi yang hendak teman-teman ingin buat petanya. Ini langsung kita show. Ini country-nya semua A aja. Nah, di sini langsung muncul Pulau Sakala tempat di Indonesia. Setelah keluar tampilan berikut, kita klik saja di Pulau Sakala. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada date range-nya kita klik saja di search form-nya. Tanggal 2 bulan 2 2019. Klik, maka muncul, kita klik saja datasets-nya. Kita klik pada bagian Landsat. Lalu pilih Landsat Collection 2 level 1. Klik aja Reso. Nah, pada bagian ini kita klik saja icon ini untuk melihat apakah di sini terdapat awan. Nah, ini adalah tampilan pulaunya tidak tertutupi oleh awan ya teman-teman.
Di sini teman-teman jika sudah menemukan awan tidak ada yang menutup pulaunya, kita langsung aja pergi ke download option. Lalu kita pergi ke product option dan di sini kita download saja. Data citra download akan muncul di file laptop teman-teman seperti ini dan data sudah bisa digunakan. Lalu kita masuk pada materi kedua, yaitu pembuatan peta perubahan garis pantai pada Pulau Sakala. Di sini teman-teman buka aja aplikasi ArcGIS-nya. Setelah aplikasi terbuka, teman-teman bisa langsung klik kanan pada layers dan add data. Di sini teman-teman memasukkan data satelit yang sudah di-download pada Citra Satelit tadi. Data yang dimasukkan ada dua, yaitu data 2019 dan data 2024. Teman-teman masukkan dulu data 2019, lalu masukkan data 2024. Jika data sudah dimasukkan, teman-teman bisa pergi ke Art Toolbox dan pilih Data Management Tools, lalu pergi ke Raster dan teman-teman pilih Composite Band. Pada Composite Band, teman-teman bisa memasukkan satu persatu data dari tahun 2019, dimulai dari data B4, B5, B6. Lalu teman-teman bisa pergi ke environments. Di sini teman-teman bisa output koordinatnya diubah menjadi same as display. Lalu OK. Nah, jika sudah muncullah tampilan pada layers, lalu teman-teman pergi lagi ke toolsnya, lalu masukkan lagi data 2024 mulai dari B4, B5, dan B6. Lalu jangan lupa pergi ke output koordinatnya dan diubah menjadi same as display. Jika sudah, tampilan akan seperti pada layar. Inilah yang disebut namanya Composite RGB. Lalu pergi ke katalog untuk membuat folder dengan cara klik kanan, New and New Folder. Di sini teman-teman bisa membuat folder pulau dari data 2019 dan 2024. Lalu sesudah data foldernya terbuat, teman-teman bisa klik kanan pada folder yang dibuat, lalu klik View and Save File. Di sini namanya diganti menjadi nama pulau teman-teman ya, dibuat poligon. Lalu klik Edit, pilih Project, lalu pilih UTM, dan pilih North, yaitu data UTM yang saya punya ada di 50N. Ini tergantung pulau teman-teman ada di mana ya. Lalu teman-teman bisa pergi ke tahun 2024 dan lakukan angka yang sama dengan 2019 dengan cara New and Save File, diubah namanya dan diubah menjadi poligon, lalu dimasukkan koordinatnya. Jika datanya sudah dimasukkan, teman-teman bisa pergi ke editor dan mulai start editing. Di sini teman-teman harus memilih tahun yang awal, yaitu 2019 terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa menarik garis untuk membuat poligonnya. Pastikan tidak ada yang tidak tertutupi ya teman-teman. Nanti jika sudah, teman-teman bisa double klik, lalu pergi ke editor dan save editing, lalu stop editing. Lalu teman-teman masuk ke tahun 2024. Di sini caranya sama seperti tahun 2019. Untuk membuat 2024, teman-teman jangan lupa uncentang yang 2019 ya teman-teman pada layers. Dan jangan lupa di save editing. Sesudah itu kita masuk ke tahap analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS. Pada komposit RGB-nya di-uncentang saja ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa pergi ke Windows dan cari search. Di sini teman-teman cari aja Polygon to Land pada search. Lalu klik saja.
Dan di sini pilihlah tahun yang paling terendah yaitu 2019. Lalu oke. Lalu akan muncul pada layers baru dan kita cari buffer pada search dan pilih data nomor 2 dari atas. Lalu jika sudah, pada linear unit dibuat 25 meter. Lalu okein aja dan akan muncul layer baru. Nah, di sini teman-teman ikutin saja apa yang perlu dicentang dan centang. Di sini teman-teman klik lagi polygon to line pada search. Dan di sini teman-teman pilih data yang paling atas, lalu okein saja. Lalu pergi ke katalog dan klik kanan pada folder yang telah teman-teman buat dan pilih new folder. Di sini ubah namanya menjadi DSAS dan klik kanan pada DSAS, di new dan personal new geodatabase, new personalnya diubah menjadi DSAS. Lalu klik kanan pada folder yang telah dibuat, pilih new dan feature class. Di sini ubah namanya menjadi baseline, lalu diubah menjadi line feature. Dan berikutnya di sini kita atur koordinat atau UTM-nya sesuai dengan koordinat pulau yang telah teman-teman pilih. Berikutnya aja sampai finish. Lalu klik kanan lagi dan pilih new dan feature class. Di sini list menjadi shoreline. Dan jangan lupa diubah menjadi line feature dan UTM-nya diubah juga. Lalu uncentang sesuai pada layar saja ya teman-teman, ikutin saja. Lalu pilih editor dan kita mulai start editing dan pilih baseline untuk diedit sampai kita buat garis baseline berubah menjadi warna biru. Lalu kita copy dan kita paste. Pastikan tulisannya baseline. Lalu tunggu dan kita uncentang baseline dan kita centang shoreline. Lalu pergi lagi ke editor. Di sini kita akan memulai start editing dan jangan lupa disimpan ya teman-teman. Di sini kita pilih shoreline dan kita tunggu sampai biru dan kita copy dan kita paste. Pastikan itu untuk shoreline dan garis terluarnya kita jangan lupa kita copy juga. Jika sudah selesai jangan lupa disimpan ya teman-teman. Dan jangan lupa stop editing. Lalu klik atribut automator pada shoreline-nya, kita checklist semua dan lalu kita add file dan oke. Lalu bagian kedua kita pergi ke baseline dan checklist semua dan juga add file lalu klik oke. Jika sudah, kita pergi ke editor dan kita ubah menjadi start editingnya menjadi baseline. Pada baseline di sini kita klik kanan dan open attribute table. Di sini kita atur tanggalnya menjadi tanggal 19 bulan 10 2019 dan 12 bulan 7 2024, yaitu tanggal dari data citra satelit yang telah kita ambil kemarin. Lalu kita ubah menjadi 1 dan 2. Stop editing dan save editing. Lalu pergi ke editor lagi dan kita edit shoreline-nya. Pada bagian shoreline kita klik kanan dan open attribute table. Di sini kita ubah ID-nya menjadi 1 dan sebelahnya menjadi 1 juga. Dan jangan lupa disimpan dan di stop editingnya. Lalu kita pergi ke set default parameternya. Pada baseline-nya kita ubah menjadi baseline dan DSAS ID, di bawahnya DSAS group, pilih right dan offset, lalu oke. Lalu kita ubah ke shoreline, kita ubah menjadi shoreline. Di sini ubah menjadi DSAS date dan di sini pilih yang nomor 2. Dan di sini kita oke saja.
Lalu kita pergi lagi ke set default parameternya. Pada bagian metadata settingnya isi sesuai data pribadi teman-teman. Setelah itu kita pergi ke cache transact. Di sini kita akan membuat transact dan pada bagian ini kita tulis saja transact Pulau Sakala dan kita okekan saja. Oke. Dan akan muncul bagian transact seperti ini karena transact saya di sini terlihat rapat, jadi tidak terlalu kelihatan. Lalu kita pergi ke calculate rates. Di sini teman-teman checklist saja kolom nomor 3 dan kita calculate saja. Nah, maka muncul transact seperti ini. Ini tandanya transact teman-teman jadi ya. Di sini saya akan membuat base map-nya supaya terlihat lebih cantik. Ini sebenarnya opsional saja ya teman-teman. Lalu di sini sesuaikan saja dan kita akan buat layout peta sama seperti praktikum sebelumnya. Di sini kita sesuaikan peta kita terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita tulis keterangan pada peta dan kita buat gridnya ya teman-teman. Cara membuat grid gampang, kita pencet petanya dan klik kanan, lalu properties dan kita pilih new grid. Di sini saya akan menambahkan logo untuk tulisan saya. Lalu pada teksnya kita tulis sesuai apa yang teman-teman mau. Biasanya sih keterangan dan lokasi di mana peta itu berada. Lalu di sini saya menambahkan mata angin. Dan saya menambahkan skala teks. Sama semuanya carinya di insert ya teman-teman. Rectangle-nya ada di sebelah teks. Lalu di sini kita akan membuat legenda. Sama seperti sebelumnya kita cari di insert. Di sini kita memilih beberapa yang akan dimasukin ke dalam legenda. Tidak semua dan hanya beberapa. Disesuaikan saja. Ini saya lagi menyesuaikan, dipercepat saja ya teman-teman. Kita new data frame-nya kita ambil di insert ya. Sini sama seperti sebelumnya. Kita add datanya di new data frame. Kita akan membuat peta kecil atau yang bisa disebut dengan insect. Caranya sama seperti step awal. Kita memasukkan B4, B5, dan B6. Jika sudah, kita perbesar saja. Dan jangan lupa petanya ditandai dengan, dan jangan lupa kita masukkan base map. Sebenarnya itu opsional juga ya teman-teman. Dan jangan lupa ditandai pulaunya. Layarnya kita sebelahkan. Dan sudah jadi. Lalu pada kolom ini kita akan membuat sumber peta. Atau bisa dibilang sumber data. Dan kolom terakhir adalah keterangan dari teman-teman. Mulai dari nama, NIM, jurusan, dan lain-lain. Dan peta kita sudah selesai. Inilah hasil layout peta dari Pulau Sakala
Dan jangan lupa di-save ya teman-teman dengan resolusi yang tinggi. Mungkin itu aja video dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.